Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wayan Putri Widiawati dengan NPM 2013-02-3035 akan mempresentasikan mengenai materi mekanika kuantum dengan judul pembahasan yaitu transisi elektron, aturan seleksi, dan term system. Nah, untuk transisi elektron mengalami transisi dengan adanya perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum N1, L1, ML1 ke orbital yang lain yang lebih rendah dengan bilangan kuantum N1, L1, dan ML1. Nah, untuk elektron yang mengalami perubahan energi dengan delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V yang diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Nah, kemudian untuk contoh soal transisi elektron, di mana elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Nah, berapa jumlah maksimum garis spektral yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar. Nah, untuk mencarinya, dalam N adalah bilangan kuantum tingkat energi tertinggi yang terlibat dalam transisi. Maka jumlah total garis spektral yang mungkin dipancarkan di dalam N sama dengan di mana N dikali dengan N-1/2. Nah, keadaan transisi ketiga berarti tingkat energi keempat yaitu N sama dengan 1. Di sini elektron melakukan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 1. Sehingga energi tertinggi adalah N sama dengan 4. Nah, jadi kemungkinan garis spektral aksen N sama dengan 4 dikali dengan 4 dikurang 1/2 sama dengan 4 dikali 3/2 sama dengan 6, dan 6 adalah jumlah dari garis spektral yang mungkin terjadi. Nah, berikutnya adalah aturan seleksi. Nah, aturan seleksi adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Nah, berikut ini kebenaran bahwa aturan koleksi untuk atom hidrogen adalah delta 1 sama dengan plus minus 1 dengan delta M1 sama dengan 0 plus 1 yang berarti pemisahan untuk atom hidrogen. Kemudian, ide klasik mendasari transisi spektroskopi adalah agar atom-atom molekul dapat berinteraksi dengan macam elektromagnetik dan menyerap atau membuat foton dengan frekuensi V. Nah, ia harus memiliki setidaknya untuk sementara dipol yang terisolasi pada frekuensi tersebut. Dipol transient ini dinyatakan secara mekanika kuantum dalam hal momen dipol transisi yaitu mu Fi antara keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, untuk mencarinya dengan rumus mu Fi sama dengan integral si bintang F mu payung Ci dengan determinan. Nah, berikutnya adalah di mana mu payung adalah operator momen dipol listrik. Untuk atom satu elektron adalah perkalian dengan min Er dan dengan komponen mu X sama dengan min Ex mu Y. Nah, dan mu Z sama dengan min Ez. Jika momen dipol transisi adalah 0, maka transisi dilarang. Transisi diperbolehkan jika momen transisi tidak 0 atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk mengevaluasi momen dipol transisi, kami mempertimbangkan setiap komponen secara bergantian. Misalnya untuk komponen Z. Nah, untuk rumusnya yaitu mu Z Fi sama dengan min X integral si bintang F Z dikali dengan mu I dengan determinan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengevaluasi integral, kita perlihatkan bahwa Z sama dengan 4pi/3 dipangkatkan dengan setengah dikali dengan RY 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi akan diperbolehkan persamaan seperti di bawah ini.
bisa dibaca sendiri ya. Untuk integral kelipatan ini adalah produk dari ketiga faktor integral atas R dan dua integral terhadap sudut, sehingga faktor-faktor di sebelah kanan dapat dikelompokkan sebagai berikut, di mana integral si bintang F, Z, si I dengan determinan sama dengan 4pi per 3 dipangkatkan dengan setengah diintegralkan 0 hingga tak hingga dengan Rpf dikali dengan Lf dikali dengan R besar dikali dengan Ni dikali dengan Ti R kuadrat dengan determinan integral 0 hingga dengan pi dikali dengan integral 0 hingga dengan 2pi Y L bintang dengan mu1 F dikali dengan Y 1,0 dikali dengan YL dikali dengan ML1 sin theta dengan d theta dan dc. Kemudian persamaan tersebut adalah 0 kecuali LF sama dengan LI plus minus 1 dan MLF sama dengan MLI dengan plus M. Karena M sama dengan 0 dalam kasus ini integral sudut dan karenanya komponen Z dari momen dipol transisi adalah 0. Kecuali pada delta 1 sama dengan plus minus 1 dan delta ML sama dengan 0 yang merupakan bagian dari himpunan aturan pemilihan. Prosedur yang sama tetapi pertimbangan komponen X dan Y menghasilkan seperangkat aturan yang lengkap. Kemudian untuk contoh soal dari aturan seleksi yaitu kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik adalah delta N plus minus 1. A. Buktikan kaidah ini berdasarkan aturan klasik. Kemudian B. Buktikan dengan memakai fungsi gelombang yang relevan bahwa transisi N sama dengan 1 menjadi N sama dengan 3 dalam osilator harmonik terlarang, sedangkan transisi M sama dengan 1 menjadi M sama dengan 0 dan M sama dengan 1 menjadi R sama dengan 2 diperbolehkan. Nah, untuk menjawabnya, jadi kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik delta N plus 1 sama dengan radiasi dapat terjadi hanya jika merupakan fungsi waktu, di mana F dengan si balik dengan C dikali N dikali C kali R. Untuk harmoniknya, di mana X U dikali dengan C fungsi genap dalam X jika N genap. Nah, sama saja tapi dengan fungsi ganjil dengan X jika N-nya ganjil. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu term simbol. Nah, simbol istilah yang merupakan simbol yang terlihat pada 2P 3/2 atau dengan 3 dimensi 2 yang menyampaikan informasi ini lebih singkat. Simbol istilah memberikan 3 informasi. Yang pertama, huruf P atau D dalam contoh menunjukkan momentum sudut orbital total bilangan kuantum L. Super kiri dalam simbol istilah 2P 3/2 memberikan multiplisitas untuk ketentuan. Nah, yang ketiga, subskrip kanan pada simbol istilah 3/2 dalam 2P 3/2 adalah nilai total bilangan kuantum membentuk sudut C. Kemudian untuk contoh soal dari soal term simbol yaitu tuliskan istilah simbol yang muncul dari konfigurasi keadaan dasar. Yang pertama Na dan yang kedua F. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk Na konfigurasinya adalah Ne 3S1 di mana L sama dengan 1 sama dengan 0 dan S sama dengan setengah, maka dimungkinkan J sama dengan J kecil sama dengan S sama dengan setengah menjadi 2S setengah. Nah, kemudian konfigurasi F dengan helium 2S2 2P5 sebagai Ne 2P-1 dengan L sama dengan 1 dan S sama dengan setengah. Dua nilai J sama dengan J diperbolehkan menjadi J sama dengan 3/2 atau setengah. Maka simbol untuk istilah 2 level adalah 2P per 3/2 atau 2P per 1/2.
Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Nah, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.